ada kontroversi BOP, ada geopolitik perang Iran, Israel, Amerika, terus ada kontroversi impor mobil India, ada kontroversi MBG dan lain-lain. Ini jangan-jangan nih Pak Prabowo memang sudah paham akan terjadi perang sebentar lagi. Hah? Itulah kenapa dia bangun MBG. Kita persediaan BBM kita aman sampai 20 hari ke depan. Si ART ini, si perjanjian dengan Amerika ini kan juga ada impor BBM. Kunci kemakmuran Indonesia Timur di sini Bang. Di Masela. Masela. Karena Masela itu cadangan gasnya itu 70 tahun. Cuma nggak dieksekusi sama Pak Jokowi. Makanya dia bikin MBG, dia bikin Koperasi Merah Putih, dia bikin Danantara. Harusnya ini safety net buat Indonesia dong. Safety Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, tidak banyak yang tahu bahwa saya berkomunikasi dan cukup dekat dengan tamu saya ini sejak lama. Sejak kami berdua masih belia. Dan kebetulan Soko guru kami, Bang Riza Ramli, masih ada dan sering menemukan kita-kita yang masih muda untuk berdiskusi tentang Indonesia. Teman-teman, ini Mas Gede Sandra. Wah, lo beli harusnya ya? Beli harusnya. Beli. Tapi karena medok Mas juga nggak apa-apa. Oh, oke. Jadi ceritanya tuh lo gimana sih? Nggak banyak yang tahu Gede Sandra. Lo asli Bali, terus apa? Lo sekolah di mana sampai akhirnya terus ketemu RR tuh gimana ceritanya? Mantap. Sebenarnya gue sekolah pertama di Surabaya Bang, kecilnya Bang. SD, SMP Surabaya, SMA Jakarta. Di SMA berapa? SMA 8 Jakarta. Oh, Bukit Duri. Banjir terus Bang. Nah, tapi ini orang pintar berarti bro. Orang SMA 8 nih katanya kumpulan orang-orang pintar. Semoga amin lah. Nah, terus dari sana? Terus kuliahnya di ITB. ITB ambil? Teknik Kimia. Teknik Kimia. Ini benar-benar orang pintar jadi bro. Terus gimana ceritanya dari Teknik Kimia kok jadi ahli keuangan? Kemudian setelah itu sekolah di mana? Sekolahnya di S2 di ini Bang, di UI, Ekonomi. Disitulah bareng dengan Bang Rizal. Oh, ketemu Riza Ramli di situ. Langsung ya akhirnya menjadi ekonomi terus sampai sekarang. Ya, ijazah bisa bertanggung jawabkan. Sangat bisa lah, semoga lah Bang. Ya sekarang jadi nggak tahu ya, gue nggak pernah tuh dulu ya ada pertanyaan ijazah. Sekarang tuh dikit-dikit orang nanyain ijazah gitu ya. Aduh, beli deh. Ya. Sebagai sosok yang bolak-balik ke istana, ngobrol dengan tim ekonomi istana. Ini sebetulnya saat ini pemerintah tuh sedang mempersiapkan apa supaya ekonomi rakyat baik-baik saja. Ini kan situasi ada kontroversi BOP, ada geopolitik perang Iran, Israel, Amerika. Terus ada kontroversi impor mobil India, ada kontroversi MBG dan lain-lain. MBG ini ada kontroversinya walaupun sedikit kontroversinya, tapi katanya mengganggu fiskal. Nah, ini ekonomi ini sedang dipersiapkan apa oleh pemerintah sih? Iya, gini Bang. Jadi walaupun gue tahu nih lo bukan mewakili pemerintah ya, cuma yang lo tahu lah. Sependek pengetahuan kita Bang, analisa kita, ini jangan-jangan nih Pak Prabowo memang sudah paham akan terjadi perang sebentar lagi. Hah? Itulah kenapa dia bangun MBG. Itulah kenapa dia siapkan struktur Kopdes yang seperti itu. Itulah kenapa dia siapkan Danantara yang sentralistik seperti itu. Bahkan Panji bilang food estate itu disiapkan oleh Prabowo kan waktu itu. Jangan-jangan emang dia beneran kata lo, dia udah tahu bakal ada perang nih. Jangan-jangan, karena kan beliau suka banget baca geopolitik dan kayak ada video-video yang masa lalu juga beliau udah pernah ngomong kayak gini gitu. Jadi karena dia paham, dia siapkan struktur logistiknya seperti Koperasi Merah Putih yang seperti struktur tentara kan, ada di mana-mana ada. Terus kemudian dia juga siapkan dapur-dapur umum. SPP gitu bisa jadi dapur umum Bang. Ini bagus nih, baru nih teman-teman. Terusin. Gitu. Nah kemudian Danantara, ya kita harus siap-siap kalau BUMN ini harus satu suara, satu kendali kalau ada apa-apa di era perang kayak gini.
Jadi kontroversinya tadi dibilang, efisiensinya program-program yang 3 program tadi itu. Ternyata ini program yang cocok untuk situasi kayak gini nih. Bener gak? Ya gue nggak tahu, makanya gue tanya nih gimana tuh? Gitu. Oh iya. Jadi memang situasi perang itu membutuhkan struktur ekonomi yang kayak gini. Oh, canggih juga dong kalau beneran ini presiden begini. Nah, coba ditanya ke Pak Prabowo nih. Oh iya, nanti gue telepon. Sebenarnya sudah dipersiapkan sepertinya ini. Jadi harusnya kita bisa optimis. Seharusnya kita bisa optimis untuk bisa bertahan di era yang sekarang ini. Tapi kenapa kok pemerintah nggak mau ngomong seperti yang lo omongin tuh? Apa komunikasinya yang kayak gitu-gitu tuh nggak ada tuh nyampe ke rakyat. Yang ada kita persediaan BBM kita aman sampai 20 hari ke depan. Itu bikin deg-degan, bro. Dikit banget ternyata. Dikit banget ternyata ya. Jepang aja berapa? 250 hari. Iya, 240. 8 kali 30 kan 240 hari. 8 bulan. Dan hal positifnya lagi soal BBM ya. Si ART ini, si perjanjian dengan Amerika ini kan juga ada impor BBM. ART apa sih kepanjangan itu? Apa ya namanya itu? Terus apa soal perjanjian tarif kita Iya. yang sama Amerika, saya lupa itu apa kepanjangannya. Ya orang biasa nyingkat Coba. ART. ART. ART-nya perjanjian kita sama Amerika Serikat. Agreement apa gitu. Ada reciprokalnya kan? Itu kan juga menyangkut pembelian BBM dalam jumlah besar. Jangan-jangan beliau juga udah tahu nih, Hormuz bakal ditutup, 20% pasokan global itu sudah dari Timur Tengah, dia sudah impor dari Amerika. Apa? Perjanjian dagang strategis yang mengatur tarif resiprokal 19%. Oh iya, ART itu apa kepanjangannya? Sebenarnya apa? Agreement on Reciprocal trade. Oh iya. Oke. Itu. Tapi masa dia senayang atau emang dia sudah memperhitungkan? Dia cuma memperhitungkan, dia proyeksi. Biasalah kan di ekonomi juga ada proyeksi. Politik juga bisa, nih arahnya bagaimana. Ya seperti Cak Nun lah, dia sudah ngomong gitu dari tahun 2012. Yang sekarang rame lagi tuh kan. Jadi Iya. Jadi sebetulnya sekarang masyarakat tuh mesti apa sikapnya? Menurut lo? Nah, yang pertama yang pasti kita harus optimis ya di tengah-tengah situasi yang tidak menentu kayak gini kan. Jalan satu-satunya kita harus selalu punya harapan bahwa yang pertama ekonomi kita itu bisa tahan dalam situasi global yang tidak menentu kayak gini. Tapi memang dari segi pertumbuhan ekonomi ini kita kemarin di kuartal keempat itu sekitar 5,3 Bang. Itu paling tinggi di selama era Buton Jokowi, Prabowo. Angka 5,36% itu termasuk tertinggi. Tapi banyak yang meragukan itu tuh. Gimana Betul. tuh? Jadi kenapa itu meragukan? Karena kan orang ragu kenapa sih pertumbuhan tinggi 5,36 tapi kok masih banyak pengangguran, masih banyak apa namanya PHK segala macam. Nah itu karena Bang gini Bang. Jadi gue udah meneliti nih 20 tahun terakhir itu apa hubungan pertumbuhan ekonomi dengan kelas menengah. Jadi ternyata Bang untuk bisa mempertahankan kelas menengah kita agar kelas menengah naik dan terus naik ke kelas atas itu perlu pertumbuhan di atas 5,5 di atas 0,56. 6% itu bagus, itu kelas menengah terangkat. Tapi begitu kita turun ke 5% atau bahkan 4% itu anjlok kelas menengah. Nah sekarang kan emang komposisi kelas menengah per hari ini ya. Komposisi kelas menengah kita ini kan turun terus. Lagi anjlok. Jadi semenjak terakhir COVID itu, jadi 2018 udah tahun di mana kelas menengah kita itu paling tinggi, paling besar. 2018 itu akumulasi panjang dari era SBY juga naik tinggi 2008. Itu karena harga sawit lagi tinggi, harga batubara tinggi, dan memang pertumbuhan ekonomi di era SBY kan waktu itu 5,9. Jadi Tinggi tuh. di atas angka itu. Jadi ada sebuah batas threshold di mana pertumbuhan ekonomi itu akan mengangkat kelas menengah Indonesia. Dan ini hanya khas Indonesia, berdasarkan sejarah Indonesia ya. Sejarah ekonomi Indonesia. Jadi memang sudah benar kalau Pak Prabowo bilang 8%, itu angkat semua. Apa pentingnya kelas menengah sih sebetulnya? Ini kita kasih tahu teman-teman. Apa pentingnya kelas menengah buat sebuah perekonomian negara? Nah, iya, jadi yang namanya kelas menengah dan kelas namanya vulnerable poor itu kan, dan ada lagi poor, kemudian paling tinggi itu upper class. Nah, itu komposisi kelas menengah, middle class plus
aspiring middle class, terus ditambah dengan vulnerable pool, itu 90% dari penduduk kita, Bang. Jadi kalau itu sebenarnya fondasi perekonomian kita adalah mereka. Karena mereka yang paling banyak orangnya di situ. Hanya kan permasalahannya karena yang pertama ada ketimpangan kredit. Ketimpangan kredit itu tidak memberikan banyak kredit kepada mereka, malah ke kelas atas. Itulah yang sering dibilang Bang Rijal dulu ada sebagai struktur ekonomi yang tidak stabil karena seperti gelas anggur. Jadi kelas yang kayaknya gemuk, tapi kelas menengahnya yang harusnya menopang dia kecil. Nah, kita kan inginnya pertumbuhan tinggi itu untuk menggemukkan yang kecil ini, Bang. Yang gemuk, jadi menopang. Jadi dia pertumbuhannya lebih sustainable. Gitu. Kalau sekarang kan enggak, dikit-dikit krisis sosial. Kayak kemarin Agustus tahun lalu kan itu kan sebenarnya puncak daripada ketimpangan. Karena satu sisi kelas atasnya tumbuh tinggi banget, kelas menengahnya turun menjadi kelas poor. Gitu. Makanya ketimpangan tinggi pecah dalam krisis sosial yang rame-rame itu. Kan selalu gitu polanya ekonomi dan politik itu. Nggak, tadi diterusin itu yang penjelasan lo bahwa saat ini kelas menengah kita nih turun terus karena apa tadi? Ya karena pertumbuhan ekonomi kurang tinggi. Kenapa pertumbuhan ekonomi kita kalau cuma 5% itu tidak bisa mengangkat kelas menengah? Itu karena ternyata struktur ekonomi kita membuat bahwa pertumbuhan ekonomi yang cuma 5% itu yang kecil itu hanya dinikmati oleh kelas atas. Jadi yang bertumbuh tingginya itu adalah kelas atas. Orang-orang kaya. Orang-orang kaya, Bang. Orang-orang tajir. Orang-orang tajir. Yang tidak terpengaruh dengan PHK, yang tidak terpengaruh dengan kenaikan harga pangan gitu kan. Karena kan kelas menengah ini kelas yang sangat terpengaruh harga pangan, Bang. Jadi kalau harga pangan itu naik tinggi, struktur pendapatan mereka, struktur pengeluaran mereka itu 40% untuk makan. Jadi kalau naik harga pangan itu, dan semakin kelas menengah semakin kecil, artinya diburu-buru gaji-gaji 4 juta, 5 juta itu bisa sampai 60% buat makan. Jadi naik turunnya itu bisa membuat orang cepat miskin gitu loh. Gitu. Makanya memang paling penting adalah kita bisa meningkatkan pendapatan si kelas menengah dan rentan miskin ini. Dan itulah inti dari pertumbuhan ekonomi. Kalau kita bisa itu gemuk, tumbuh ekonomi itu akan lebih cepat. Konsumsi lebih banyak, daya beli lebih meningkatkan. Daya beli ini mereka sebenarnya. Kalau kelas atas kan konsumsinya nggak kayak kelas menengah ini, Bang. Dia kan porsi makannya pun kecil banget. Dia banyak jalan-jalan, beli properti di mana. Kalau kelas menengah ini kan uangnya untuk konsumsi banyaknya. Dan pertumbuhan ekonomi kita kan konsumsi. Jadi harus kelas menengah ini yang kita tergantung dari konsumsi rakyat. Tergantung dari konsumsi. Begitu rakyatnya nggak konsumsi, begitu daya belinya menurun, jadi nggak tumbuh. Ekonomi, ya makanya kan sekarang kan udah dibilang bahwa ini banyak yang ngomong, bukan gue doang. Fase mantap makan tabungan udah lewat, makan utang juga udah lewat. Nah sekarang nih fasenya mampus, putus asa karena hutang sudah tidak bisa dibayar, mereka tidak bisa berhutang lagi. Kenapa? BI checking segala macam. Nah itu gimana tuh pemerintah antisipasinya gimana tuh? Ekonomi macam apa sih sebetulnya setelah ini yang dibayangkan oleh pemerintah tuh? Gini loh, kemarin kan ada pertemuan antara presiden ngundang mantan-mantan presiden, wakil presiden, ketua-ketua parpol, itu bagus lah. Elit guyup tuh bagus, elit kompak tuh bagus gitu. Tapi turunannya ke masyarakat nih, bayangan pemerintah tuh seperti apa sih sebetulnya? Saya masih nggak lihat nih, karena ada yang bilang manufaktur, pabrik-pabrik kita nggak berkembang, nggak ada pabrik-pabrik baru, sehingga serapan tenaga kerja juga nggak banyak. Sementara tadi lo bilang yang tajir ini makin tajir ya kelasnya yang tajir, kelas menengahnya nggak makin tajir. Jadi bayangan pemerintah tuh Indonesia ini ekonominya kan kayak apa, bro? Tolong kita dicerahkan ini, yang nggak ngerti ekonomi ini. Ini saya bicara pengalaman aja. Ini kan saya punya keluarga ada 4 orang ya di 4 daerah yang berbeda. Yang pertama dia dulunya buruh bangunan, kerjanya paling sebulan ada sebulan enggak gitu. Sekarang di zaman ini MBG, dia dapat kerjaan di MBG. Oke. Dia jadi tukang cuci traynya itu. Gaji sekitar 3 sampai 4 juta sebulan, lumayan. Dia sekarang dari awalnya kerja nggak jelas, saudara saya bisa kerja di MBG. Kemudian saudara saya yang lain dari Sumatera, di Jambi, dia awalnya di PHK di perusahaan sawit. Kemudian dapat kerja jadi pengawas
MBG dia ada aplikasi intinya dia dapat pekerjaan juga lah. Dan yang ketiga ada keponakan saya, dia tuh ahli gizi. Yang nyari ini dia banyak banget, laris banget sampai dia bisa milih dia mau kerja di mana. Dia tuh itulah apa yang diuntungkan dengan program seperti MBG ini Bang ya. Tapi kan kita tahu juga banyak sekali yang belum beruntung gitu kan, terutama yang sekarang kan kenapa tadi kelas menengah kita anjlok, karena kita kan sebenarnya masuk fase deindustrialisasi. Ya itu tadi. Kenapa seperti itu? Karena kita komposisi si manufaktur kita terhadap keseluruhan ekonomi itu terus makin kecil. Itulah namanya deindustrialisasi. Agak dekat bro, sorry. Ya dan akhirnya menjadi informalisasi tenaga kerja Bang. Nah itulah tenaga kerja yang tadinya kerja di manufaktur yang formal. Karena manufakturnya nggak ada, dia menjadi informal. Apa itu informal? Gojek gitu-gitu. Gerobak, dijualan di gerobak, yang pendapatannya itu dia berusaha sendiri, yang orang bilang itu ya UMKM lah. Mereka banyak di situ dan jumlahnya sudah mencapai 60% lebih daripada tenaga kerja itu yang di informal. Ini problem utama kita dan mencoba diselesaikan oleh pemerintah itu melewat Danantara melakukan banyak proyek-proyek industrialisasi, hilirisasi. Itu kan tujuannya untuk menyerap yang informal ini agar dia meningkat, naik lagi menjadi formal lagi. Sehingga secara pendapatan dia lebih tinggi, kepastian hidup dan ujung-ujungnya kesejahteraan meningkat, kebahagiaan meningkat gitu kan. Nah yang problem kita yang di informal ini Bang sebenarnya, makanya ada industrialisasi perlu diperbanyak, kemudian ada MBG juga. Dia kan MBG bagaimanapun dia memkerjakan secara formal lah ya kan. Iya. Walaupun awalnya di serabutan dia menjadi formal gitu. Tapi industrialisasi itu belum kelihatan katanya. Gitu kayaknya yang belum. Kan baru ada pemancangan batu pertama groundbreaking aja kan sebenarnya yang kita kelihatan. Tapi kalau di tataran serapan tenaga kerja infonya sih tahun 2025 itu ada sekitar 3 juta tuh yang terserap. Walaupun masih dari surveinya Kedai Kopi sih baru 50% yang kemarin kena PHK punya kerjaan lagi. Baru 50% tuh. Oh gitu. Jadi survei sebelumnya tahun lalu, kemudian sekarang survei lagi. Enggak. Itu surveinya Oktober. Bahwa baru 50% orang yang kena PHK punya kerjaan lagi. Nah lo melihat itu enggak? Iya emang kalau dari segi industrialisasinya itu kita lihat lambat Bang. Karena kan contohnya Masela. Oh iya Masela. Nah itu proyek Masela itu kalau jalan tuh bisa 100.000 orang bisa kerja di situ di timur dan bisa mereka di Jawa. Tapi kan yang sempat Pak Purbaya dengan kepala SKK sempat rame kan soalnya kan. Saya kurang paham juga apa yang Masela tuh rame ya dulu zamannya RR juga sama Sudirman Said kalau gua asal. Iya rame dan ini kunci kemakmuran Indonesia Timur di sini Bang. Di Masela. Karena Masela itu cadangan gasnya itu 70 tahun. Oh. Itu kalau itu aktif cadangan terbesar di Indonesia. Cuma sampai sekarang nggak mulai. Karena waktu zaman Jokowi itu dimenangkan di darat Masela, cuma nggak dieksekusi sama Pak Jokowi gitu kan, dan sampai. Kenapa itu dia nggak sampai mengeksekusi itu Pak Jokowi itu? Nah, kan anaknya bisa kerja di situ nggak harus jadi wapres gitu. Kita ngomongin yang lain kan. Itu kalau Masela jadi itu ngeri Bang. Karena apa? Karena ngeri bagus nih. Ngeri hebat. Karena apa? Karena itu impor plastik kita, impor bahan softtek, bahan pampers itu dari gas alam sebenarnya. Cuma kita nggak bisa proses, kita impor tuh barang. Jumlahnya besar. Sampai hari ini belum jalan itu Masela. Belum jalan. Ya Allah. Nah sekarang itu kabarnya di situ ada Petronas Malaysia, ada Inpex, masih ada Inpex, dan Pertamina. Ini nggak jalan-jalan Bang, tolong Bang, gimana caranya supaya ini jalan, 100.000 orang bisa bekerja dari timur, dari Jawa, dari mana-mana, pertumbuhan ekonomi 1%. Nah ini, Kanda denger nggak ini? Kanda Bahlil, kasus Masela ini. Harusnya kalau Kanda denger diberesin sama Kanda tuh. Beresin. Kanda tuh oke loh. Jangan balik ke laut lagi, kan takutnya dilama-lamain gini, diam-diam dia sudahlah karena susah di darat segala macam, kita di laut. Nah ini kan kembali lagi ngulang sejarah lagi. Jadi tugas ada di laut, ada di darat.
Di darat tugasnya. Kenapa terus kemudian ke laut? Saya dengar infonya itu ada upaya-upaya untuk menggeser ini kembali ke laut karena dianggap ya dengan argumen yang dulu lagi yang sudah pernah dikalahkan juga sebenarnya. Apa itu? Ya lebih cepat mungkin ditarik Oh, gas cepat. dikirimnya gitu. Jadi duit cepat karena kan dia tinggal disedot ke atas, dibawa ke kapalnya jalan. Bawa LNG-nya. Tapi kalau di darat, Kalau di darat, sedot. sebagian ke darat, oke, sebagian mau dikapalin boleh. Disedot itu jadi pabrik bang, petrokimia. Itu multiplier efeknya gila. Itu Bagus bisa dong. jadi satu kota baru tuh. Bisa jadi kota baru, Somlaki itu. Gunungnya Mbak Mega tuh ada lagunya tau gak? Kota baru, gunungnya Mbak Mega gitu kan. Gunung. Aku baru denger itu beneran ada lagunya. Ada lagunya? Iya. Mbak Mega, oh gitu bro. Siap. Oh jadi itu Kita cek. kenapa? Jadi bahan baru nih. Kenapa itu masalah belum berjalan? Berarti kan dari Nah. Pak Jokowi periode pertama itu. Pertama dan itu RR masih jadi menteri tuh. masih menteri. Sampai sekarang belum di. Belum. Itu kuncinya di Pertamina, di SKK Migas, Kementerian SDM ya, Kanda Bahlil tadi. Kanda ya makanya Kanda tuh gimana sih Kanda? Ayo Kanda. Coba tinggal dipercepat. Kan dia juga orang timur gitu kan bang. Iya. Itu orang-orang Papua senang banget bisa kerja situ, orang NTT kerja di situ, orang Maluku. Itu bisa membuka 100.000 tenaga kerja dan multiplier efeknya itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi 1-2%. Itu bro. Ini balik lagi ke MBG. Banyak lah di episode-episode sebelumnya itu banyak ahli ekonomi percaya bahwa MBG itu membebani fiskal. Menurut lu gimana? Ya, pasti bang. Memang ada bagusnya. Cuma kalau membebani fiskal kan nggak bagus buat ekonomi Indonesia. Iya. Jadi, pertama gue cerita sejarahnya MBG dulu bang ya. Yeah. Ya, jadi MBG itu sebenarnya konsep MBG semacam MBG itu dimulai di Eropa di abad ke-18 lah. Itu di Jerman di Bavaria. Itu ada seorang bangsawan Inggris, dia tuh juga jenderal militer disewa jadi tentaranya Bavaria. Setelah itu, nah di tengah-tengah perang lagi di kota Bavaria itu punya kebijakan nih untuk mengatasi kelaparan. Nah waktu itu terjadi kelaparan, anak-anak buruhnya kelaparan dan itu akhirnya tentaranya dia ini si orang Inggris ini, si bangsawan ini diminta untuk bangun namanya perkebunan kentang. Awalnya yang bangun tentara. Nah kemudian yang ngelola pekerja. Kentangnya itu buat makan gratis di perkampungan dan di sekolah. Nah akhirnya program semacam pemberian makan dan dapur umum pada waktu itu di Bavaria itu menjadi viral lah pada waktu itu kan. Akhirnya Inggris mau buat kayak gitu juga. Di Perancis juga sudah menerapkan. Nah sampai misalkan di Italia itu di abad 19 akhir itu menjadi program partai politik MBG. Jadi tujuannya untuk agar anak-anak mau sekolah pada waktu itu di Eropa. Akhirnya menjadi program utama buah partai-partai sosialis Italia gitulah. Itu dan dia menang karena program semacam MBG. Kemudian Jepang di awal abad 20 mulai menerapkannya, dipraktekkan di sebuah kota dan akhirnya sekarang sudah ada organisasi dunia dan mungkin lebih dari mungkin mayoritas negara sudah menerapkan. Indonesia ini termasuk yang paling telat gitu loh. Nah, mungkin karena merasa sudah paling telat menerapkan MBG, dia mau digas nih sebanyak-banyak ya kan. So, Maksudnya bertahap, pelan-pelan. itu mungkin kan banyak juga ekonom yang menyarankan kenapa sih MBG itu nggak bertahap Yes. targeting misalkan ke memang yang benar-benar anak-anak kurang gizi aja. Dari mana aja sih yang miskin di Indonesia itu dulu. Dan itu yang pertama. Dan yang kedua kantin sekolah harusnya yang ditugaskan. menjadi bagian dari SPPG dong gimana caranya. Dan yang ketiga ada namanya Dewan Sekolah bang. Itu ada orang tua segala macam. Mereka tuh yang paling care dong apa yang masuk ke perut anaknya gitu. Itu kan juga harus terlibat juga dalam SPPG ini harusnya. Oh pengawasan tiap hari. Kan mereka kan pasti tiap hari ngawasin. Pengawasan gratis itu mereka tuh orang-orang tua itu. Datang nah itu kita pinginnya kayak gitu. Dan mungkin bisa akan karena lebih targeting itu bisa mengurangi fiskal, mengurangi anggaran karena kan terlalu kayaknya Gede. terlalu gimana gitu kan, terlalu besar kan segala macam. Tapi kalau dampak ekonominya itu memang sudah diukur itu memang tidak akan setinggi manufaktur. Oh iya loh. Jumlah dolar yang masuk dan jumlah
dolar yang menjadi. Padahal 335 triliun kalau ekonomi, dibuat ya. buat manufaktur tuh lumayan ya. Tapi tetap ada pertumbuhan ekonominya, tetap ada orang kerja. Makanya tadi saya cerita ada 3 Walaupun orang tidak yang kerja. Kan? walaupun tidak setinggi kalau pemerintah bangun manufaktur gitu. Betul. Mungkin gaji bisa 2 kali lipat dari manufaktur. Mungkin orang yang dipekerjakan jauh lebih banyak gitu. Tapi kalau kita balik di hipotesa lo yang awal bahwa Pak Prabowo sudah mengetahui bahwa akan ada perang, makanya dia bikin MBG, dia bikin Koperasi Merah Putih, dia bikin Danantara. Harusnya ini safety net buat Indonesia dong. Safety bang, aman. Nggak semua negara punya struktur yang ini, walaupun belum selesai semua ya. Mungkin kita tahu Koperasi Merah Putih belum jadi. Belum jalan. Tapi arahnya udah oke lah. Oh gitu. Jadi lo ngajak kita optimis gitu ya. Harus optimis bang, di situasi kayak begini kita harus menjadi pabrik optimisme lah gitu ya. Pabrik optimisme. Gitu ya. Apalagi yang mau lo sampaikan supaya lo lihat nih, lihat Adam tuh, lihat tuh. Tampaknya udah mulai begitu, dia mungkin karena mulai bertanya-tanya gitu. Jadi apa kira-kira tips buat orang-orang kayak Adam ini biar bisa optimis kayak lo deh? Nah, Apa orang Bali itu optimis ya? harusnya semua orang Indonesia optimis ya. Oh, sorry. Cuma orang Bali doang. Jadi gimana? Gini, jadi saya sebenarnya pengen kasih masukan ke negara lagi lah, Ya, oke. Terutama ke Menteri Keuangan. Jadi kita kan masalahnya fiskal, kita kekurangan duit banyak. Kita kan berdebat ini dana pendidikan diambil buat MBG gak, kan sekarang lagi gitu kan. Padahal emang ada di dalamnya itu. Padahal emang sudah ada di dalam sejak awal gitu kan. Nah, satu. Artinya kan masalahnya bukan soal dia ada dalam atau enggak. Masalahnya cuma anggaran kita kurang banyak. Kurang duit. Iya. Nah, padahal kita bisa dapat duit dari mana? Nah, kalau ajaran Bang RR waktu itu kan, dan saya rasa masih relevan, ada 2 untuk menyelamatkan kondisi mirip nih sama sekarang. Yang kedua, Yang pertama, kita bisa namanya melakukan operasi ekonomi moneter, namanya debt swap. Oke. Apa itu? Menukar utang tukar utang. Debt swap, kan debt swap itu menukar utang. Ada debt for nature swap, ada debt for development swap, ada debt for equity ditukar saham, ada debt swap. Ini yang dia cerita akhirnya dia bisa bangun jalan di Bandung itu. Pasopati. Pasopati. Nah, Pasopati itu debt swap. Nah, tapi ini debtnya yang menghutangi negara. Jadi ini sebuah utang bilateral. Kalau nggak salah negara Qatar atau apa ya. Jadi pertamanya memang ada utang untuk proyek salah satu proyek yang gagal lah sekarang. Adalah itu. Nah, parlemen kita tempat minjem uang ini bilang ini duitnya mana? Buat apa kok nggak pernah dibalikin? Nah, minta tolonglah ke RR waktu itu kan zaman Gus Dur. RR memastikan dibayar cepat. Nanti saya kasih utang baru. Ini kuncinya, utang baru. Karena debt swap itu mengganti utang lama dengan utang baru. Dikasihlah utang baru sama, jadi kita lunasi dulu nih yang lama. Kasihlah utang baru. Jadi kita tetap dapat uang nih dari, tapi bunganya lebih kecil. Adam ngutang. Coba Adam nih ngutang. Adam pakai teori debt swap. Ya, Adam ngutang buat beli rumah. Nah, gitu. Adam ngutang beli rumah melalui ke bank A, ya kan? Dengan bunganya sekian kalau macam sesuai dengan bunga A. Nah kemudian Adam merasa kok pembayaran bunganya tinggi banget. Oke. Apa namanya? Gak mampu gua. Kantongnya Adam tidak cukup lah untuk membayar si bunga itu. Oke lah, kita cari bank lain yang bisa memberikan bunganya masih bisa ditanggung Adam. Oke. Kita pindah ke bank B. Nah, bagaimana bisa pindah kalau di bank yang biasa itu biasa namanya overcredit. Overcredit betul. Ya ini kalau di bank ya. Sekarang kita bicara operasi moneter nih bang. Operasi moneter, jadi antar bank sentral. Oh, tadinya kita pinjam ke Amerika, terus kita geser ke Jepang gitu. Semacam itu. Nah, tapi kalau usulan saya dalam konteks ini, kan dulu Bang RR sering cerita, dia pernah mencoba menawarkan negosiasi tukar utang semacam ini ke gubernur bank sentral ke Jepang waktu itu, kebetulan temannya di temannya dia tuh. Lu kan yieldnya di sini berapa? 0, sekian persen waktu itu Jepang sangat rendah kan. Lo mau nggak kalau ngutangin gua tapi gua kasih bunga 1, berapa persen atau
Nah, Tinggi. buat si gubernur Jepang seneng banget gue kalau lo mau kayak gitu. Udah, kapan lo mau ini? Kira-kira obrolannya kayak gitulah. Tahun 2019. Saya ikut tuh waktu itu, ikut nemenin waktu itu Bang Herar ke beberapa menteri. Saya ikut tuh waktu sounding itu ya. Menteri-menteri ini iya apa. Nggak ada. Sampai Bang Herar kemudian nggak ada juga, dan konsep ini nggak pernah benar-benar dieksekusi gitu. Nah, belakangan ini saya melihat ada peluang. Apa itu peluangnya? Yaitu suku bunga surat utang di Cina itu turun di level 1,8%. Rendah banget. Dan kita ini sama Cina kan sangat dekat, sangat banyak sekali interaksi ekonomi. Kita impor terbesar dari Cina. Barang-barang hampir barang-barang yang murah-murah yang kita rasakan, kapitalisme sangat baik lah dikerjakan Cina sehingga kita bisa akhirnya memiliki barang itu. Kita bisa saja melakukan debt swap dengan Cina dengan alasan yang tadi pertama kita tuh teknisnya dijelasin. Dua swap dengan Cina itu utang kita ada berapa? Nah, kita apain ke Cina? jadi, gitu. Misalkan utang kita ini ada X gitu kan? Ya. Dengan bunga misalkan Y. Yes. Dan bunga Y ini sekarang udah ketinggian kan? 4%. Standar Poor atau Fitch itu kan sudah memperingatkan, oh lo Indonesia fiskal lo udah Ketinggian. bahaya. Kenapa? Karena beban bunga utang lo. Nah, beban bunga utang lo ketimbang pendapatan lo. Nah, pendapatan ini kan penerimaan pajak atau apa ya. Itu sudah 15%. Katanya ini dah beresiko lah lo akan diturunkan, output segala macam. Artinya kan kita bunganya ketinggian. Nah, nilainya sekitar 515 triliun lah kalau tidak salah itu. Dari kondisi surat utang kita yang total 8.000 triliun. Kita menghasilkan bunga 500 triliun. Dan itu 85%-nya dari total surat utang kita itu jangka menengah, artinya di bawah 5 tahun, dan jangka pendek. Jangka pendek di bawah 5 tahun, jangka menengah 5 sampai 10 tahun. Itulah porsi terbesar surat utang kita itu. Terus diapain nih dengan debt swap ini? Jadi ini kan utang lama. Ya. Kan tadi kan teorinya ada utang lama, ada utang baru. Nah, utang lama ini harus istilahnya tuh di-retirekan, dipensiunkan. Jadi kita bisa minta pemerintah Cina negosiasi segala macam. Bayarin utang. Dengan bunga 1,8%. Dengan bunga baru. 1,8%. Ya mungkin nggak 1,8% banget, kita kan ya ada misalnya. Ada premium 2,5% sampai 3% lah. Oke lah, kita masih sebetulnya teori ini mirip-mirip overcredit juga dong. Ya. Bro, gue udah kegedean nih. Tolong dong. Lo take over deh. Lo ntar gue ngambil utang dari lo. Lo bayarin utang ini. Ntar gue ngutang sama lo gitu kan maksudnya. Iya. Kan secara absolut sama aja tuh nilainya. Ada ngutang buat beli rumah sama lo. Ya kan? Terus ada menilai, waduh duit gue gak cukup nih buat bayar utang kegedean sama lo. Bunganya terlalu. Dia ngomong sama gue, Hen, tolong dong. Lu bayarin nih utang gua. Persis. Ke utang rumah gua ke si gede. Nanti gua ngutang sama lo. Persis. Pakai dana utang bunganya lebih rendah. Bunga utang lo yang lebih rendah ya. Iya. Udah gua bayar tuh lo. Sesimpel itu. Itu ngerti lo. Jadi tuker utang. Jadi walaupun gua kan ngebayar lu pasti lebih tinggi daripada utangnya awal dia kan. Misalnya dia beli rumah 100 juta ngutang sama lo. Turun pasti lah ya. Kan terus dia kan minta gue bayarin lo kan, ini kan over credit kan. Nah kan pasti gue bayar juga lebih rendah ke lo, tapi dia harus bayar ke gue lebih tinggi kan. Iya. Ya gitu. Yang penting debt swap sehingga kita punya jarak untuk memperbaiki moneter dan fiskal kita gitu. Nah, gue udah ngitung, misalkan nih kita bisa menurunkan bunga menjadi rata-rata 2,5% untuk jangka pendek, 3% untuk surat utang jangka panjang, itu kita bisa hemat nyampe hampir 200 triliun setahun. Dan 200 T bang. Kemarin aja kita defisit 56. Perdebatan yang tadi kan, oh ini duit apa pendidikan atau MBG enggak? Udah ada duit tenang. Selesai perdebatan tambahan 200 T. Dengan dua swap itu ya. Dengan melakukan debt swap dengan Bank Sentral Cina. Nah, ada hal positifnya. Ternyata akhir tahun lalu Bank Sentral Cina sama Bank Sentral Indonesia sudah melakukan pertukaran currency. Ini currency swap.
tujuannya ya waktu itu kan untuk apa ya? Untuk agar mempermudah kegiatan ekspor impor antara Cina sama Indonesia, biar tidak pakai dolar lagi. Nah itu kata kuncinya tuh, tidak pakai dolar lagi. Artinya ini masuk dalam proyek de-dolarisasi. Oke, yuan tuh rupiah. Yuan tuh rupiah. Nah jadi sudah dimulai tuh bertukar segala macam. Nah walaupun gini bang, ada kelemahan nih. Ini yang sudah ada risiko lah dalam kalau kita melakukan debt swap dengan mata uang asing kayak yuan ini kan. Apa? Yaitu ada namanya risiko kurs atau risiko nilai tukar. Bagaimana seandainya bila akhirnya pada saat kita melakukan ini nilai rupiah semakin lemah terus terhadap yuan. Itu akan membuat Makin tinggi. Utangnya tetap walaupun bunganya makin terlihat makin kecil, tapi ternyata dia naik juga sama aja. Nah, bagaimana cara agar kita bisa meminimalisir risiko kurs ini? Ada namanya hedging, bang. Oke. Nah, itulah kita bisa melakukan operasi yang lain. Itu juga operasi moneter juga. Hedging adalah kita enggak nih, walaupun gue paham, tapi mungkin nonton ada beberapa. Namanya itu melindungi nilai. Jadi kita tidak bergerak nilainya. Iya. Cuma segitu aja. Betul. Walaupun ada. Nah, terusin. Kita mencegah kerugian-kerugian yang kita alami dari misalkan pelemahan nilai tukar kita. Nah, perjanjian hedging syaratnya adalah kan ada perjanjian, ada syaratnya tuh hedging. Iya, ini kita harus beli, silakan apa futuresnya, ada apanya itu jadi kita beli itu. Jadi kita berusaha untuk minimalisir resiko dari melakukan ini. Oke, itu tadi teman-teman tips ya. Kalau lo masih belum ngerti lo ulang lagi aja. Karena ini kalau YouTube kan enaknya bisa diulang-ulang. Dan ingat, debt swap ya, debt swap ini adalah sebuah langkah ekonomi yang harusnya bisa menjadi jalan keluar perekonomian Indonesia yang memang sedang tough secara fiskal. Sebuah aksi-aksi moneter yang bisa memperbaiki ekonomi negara. Debt swap jangan dipotong, apalagi di Indonesia kan. Karena swap itu adalah hal yang melanggar. Beda ya, debt swap dengan swap. Itu suap, Bang. Swap itu bahaya ya. Dilarang oleh KPK. Jadi jangan melakukan swap. Jadi yang dari tadi kita omongin itu adalah debt swap. Ini bahasa Inggris, bro. Bahasa Inggris kan. Bukan swap bahasa Indonesia ya. Tapi tadi intinya adalah saya kaget juga kalau prediksi seorang Gede Sandra ya, beli kita dari Bali ini, yang berhipotesa bahwa bahkan dia mungkin yakin Pak Prabowo itu sudah tahu akan ada perang, makanya kemudian dia keluarkan program-program ini. Luar biasa. Itulah dia teman saya Gede Sandra. Satu lagi gue penasaran, bro. Bila Bang RR masih ada, dia akan melakukan apa dengan kondisi seperti ini? Wah. Selain marah-marah ya, dia kan biasanya marah-marah ya. Kalau dia ada nih, Bang. Mungkin 99% dia sudah ada dalam kabinet, Bang. Karena saya ingat saya dulu pernah dampingin juga ketemu Pak Prabowo 2019. Bang RR itu ditawarkan Menko Perekonomian sekaligus Kepala Bappenas. Bayangin dua posisi dalam satu ini. Dan dia sudah dipanggil, sudah disebut itu. Sudah dipanggil, sudah tanda tangan. Sudah, jadi dulu Pak Prabowo ya, dia sangat, saya terkesan sekali waktu itu dia memasakkan hamburger, Bang. Kan dia suka. Iya. Dia memasakkan kami secara spesial. Ya ada yang bantuin lah. Dia cuma tinggal jor-jor gitu. Tapi di Kertanegara atau di Hambalang? Di Hambalang. Di Hambalang. Itu ada Pak Hasim, ada seluruh yang ada sekarang ini Hambalang Boys nih ya, ikut. Kita makan hamburger buatan Pak Prabowo. Buatan Pak Prabowo. Sewaktu habis menawarkan posisi untuk RR kalau saya lihat, wah, inilah dia. Dan mungkin kalau RR masih ada juga gue ngundang lo nih mesti pakai bikin janji dulu. Ya. Itu juga si Adam itu karena dia tanpa sengaja duduk di kursi panas itu. Tadi kita tapping juga, yang duduk di kursi situ adiknya dia, si Ardi. Gue jadiin contoh. Jadi setiap kali duduk situ kita jadiin contoh. Oke, itu teman-teman. Semoga ekonomi kita membaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.